Jadi makrifat ini ada terbagi-bagi. Ada makrifat tauhid kalam, tauhid akidah. Ada makrifat tauhid tasawuf, atau dikatakan tauhid hati atau tauhid khawas. Ada makrifat tauhid terpadu, yaitu makrifat tauhid sir, atau juga dikatakan makrifat tauhid roh. Jadi maksudnya, kalau kita hanya bermakrifat tauhid kalam atau tauhid akal, bagaimana tadi telah diterangkan tauhid ilmu, makrifatnya untuk membedakan. Yang kita bedakan sifat-sifat Allah yang kadim dengan sifat-sifat makhluk atau sifat-sifat yang baru. Allah itu bersifat sempurna, Maha Suci. Allah itu bersifat kekurangan. Sifat kekurangan adalah sifat kita. Sifat yang sempurna adalah sifat Allah. Umpamanya kaya kita, kayanya itu tidak berkekalan kaya dan tidak paling kaya, tapi kaya Allah berkekalan kaya. Lihat Allah tidak sama dengan lihat kita. Lihat Allah itu sempurna, sehingga dia dapat melihat kaki semut di atas batu yang hitam di dalam keadaan yang gelap gulita. Jadi lihat, dan lihat Allah itu bisa melihat tembus yang kemana-mana, tidak dibatasi oleh jarak. Lihat, lihat sifat Allah itu sifat yang sempurna. Jadi untuk membedakan sifat Allah dengan sifat kita, maka oleh Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari dalam akidah Ahlussunnah, wajib kita mengetahui sifat-sifat yang wajib pada Allah. Sifat-sifat yang wajib pada Allah. Jadi bagi kita itu mustahil pada kita sifat-sifat yang wajib pada Allah. Namanya Allah itu bersifat wujud, ada perbuatannya, ada sifatnya, ada zatnya. Kita ini tak ada. Perbuatan kita ini dari perbuatan Allah, maka adanya yang kita perbuatan kita ini tidak ada. Sifat Allah pantulan daripada sifat kita, pantulan dari sifat Allah. Yang kita bersifatnya tidak ada. Sifat Allah kita berdiri dengan sifat, wujud kita berdiri dengan wujud Allah. Allah itu qiyamuh binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tapi kita ini qiyamuh bighairi, berdiri. Kita ini wujud kita ini dengan lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk membedakan sifat Allah dengan sifat kita, kita belajar dari kalam atau makrifat awam, atau kita bermakrifat cara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada istilahnya tauhid kawas. Tauhid kawas ini berarti tauhid akidah Ahlussunnah juga, tetapi tidak lagi dia bertempat pada akal, pada ilmu. Akidah Ahlussunnah itu sudah masuk ke dalam hati kita. Dia adalah akidah Ahlussunnah, masuk ke dalam hati. Apa itu maksudnya? Sifat-sifat Allah itu masuk cahayanya ke dalam hati kita. Hati mana yang bisa masuk? Hati yang telah bersih daripada sangkutan selain Allah. Tapi kalau hati kita banyak ingatan selain Allah, banyak ingatan kepada dunia ini, tidak ada masuk itu sifat Allah. Akidah Ahlussunnah itu tidak masuk ke dalam. Namanya kita tahu Allah itu sangat mendengar, Allah itu sangat melihat. Umpama Allah itu kuasa, Allah itu berkemauan. Tapi kalau hati kita ini tersangkut dengan alam, tersangkut dengan lain Allah, cahaya Allah bersifat dengan kuasa itu tidak ada masuk ke dalam hati.
Cahaya Allah berkemauan, benar Allah berkemauan, sangat benar tak masuk. Sudah terhijab, terdinding. Dengan apa terdinding? Dengan makhluk, dengan alam, dengan dunia ini. Walau kita lihat banyak orang yang dia itu akidah sunnah. Ulama-ulama kita, masyarakat kita, dia akidahnya al-sunnah, mempertahankan al-sunnah. Cuma al-sunnahnya sekedar ilmu dan akal, tidak sampai ke dalam hatinya, sehingga kadang-kadang cintanya kepada dunia, mau dia menjadi tim-tim sukses, tim-tim para orang-orang fasik, orang-orang munafik. Itu sebagian ulama-ulama. Memang kita tim sukses, siapa? Bapak Fulan, apa jelas agamanya dah? Saya begini, bangga. Subhanallah. Sangat kita sedihkan kepada ulama kita, yang mereka itu sangat tersangkut kepada alam, kepada makhluk. Cuma kita doakan mereka supaya mereka dapat petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Itu sebagai ulama. Ini tidak, ini agama mana pula? Apakah Anda yakin sekarang agama ini bisa baik diperbaiki oleh orang-orang fasik? Yakin Anda? Apakah agama ini bisa diperbaiki oleh orang fasik? Orang zalim? Orang munafik? Jadi ini perlu, karena sudah tidak ada lagi di dalam batinnya akidah itu, cuma pada kepalanya. Jadi orang-orang yang ada dalam batinnya akidah al-sunnah, inilah orang yang bertauhid tasawuf. Artinya orang yang selalu berjalan kemauannya ada di hadirat Allah, di hadapan Allah, dia dapat melihat cahaya-cahaya sifat terang di dalam batinnya. Dia bukan sekedar kepada Allah ilmu yakin, tetapi sudah ainul yakin. Jadi makanya saya menggagas tauhid tasawuf ini untuk supaya akidah itu bercahaya di dalam batin umat. Sekarang sudah sedikit bercahaya dalam batin ulama-ulama kita di Aceh dan juga oleh masyarakat umat Islam yang ada di Aceh. Maka Aceh tidak akan aman, tidak akan banyak melihat kekuatan manusia, kekuatan alam, kekuatan selain Allah. Kita bertengkar dengan sumber-sumber daya alam, dengan sumber-sumber daya manusia. Kita tidak dekat dengan sumber-sumber daya Allah. Ini maksudnya perlu ajaran tauhid tasawuf. Jadi sama dengan kalau kita belajar kepada tauhid kalam, kita harus tahu dalil-dalil mengenai keberadaan Allah, mengenai sifat Allah itu, baik dalil akal atau dalil nakal, dalil menurut akal pikir atau dalil menurut keterangan Al-Quran dan hadis, untuk mendapatkan keyakinan kita mengenai makrifat tauhid kalam. Tapi adapun untuk makrifat tauhid tasawuf, kita tak perlu dalil lagi. Dalil ini kalau kita jauh kita perlu dalil, kalau kita dekat tak perlu dalil. Pamannya kita ingin kenal kepada Pak Arif Fadilah, kalau jauh kita perlu mencari petunjuk jalan untuk dapat membawa kita kepada Pak Arif. Tapi kalau kita sudah dekat dengan Pak Arif perlu dalil. Tak perlu lagi ajudan, tak perlu pulang Pak Arif, tak perlu pulang. Katakan apa lagi yang dalil? Karena sudah terlihat di dalam batin. Jadi cahaya-cahaya masuk ke dalam batin. Si mukmin yang beriman kepada Allah, orang yang berakidah tadi, akidah itu telah turun dari ilmu dan akal kepada hati. Jadi makanya dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu lebih dekat dari yang lainnya. Allah itu lebih dekat dari anaknya, Allah itu lebih dekat dari suaminya, Allah itu lebih dekat dari pekerjaannya, dari duit sekalipun.
Mana yang lebih dekat Allah dengan duit? Kalau Allah duit dekat dalam suku kita, duit, karena di bank duit tu, padahal Allah itu lebih dekat. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dekat dengan Allah. Jadi kalau kita sudah bertauhid tasawuf, itu sudah mudah segala urusan. Mengapa? Karena Allah itu dekat. Jadi saya menghendaki mengajarkan tasawuf supaya Anda lebih mudah untuk menjalankan kehidupan ini, untuk mudah menjalankan kehidupan. Karena saya telah mencoba. Sebelum saya bertauhid tasawuf, saya juga gelisah, susah saya, takut masa depan. Ulun tengku mengajar, mehmoh lu, pakai rezekinya, mana ada doa. Nama anggota DPR, lu jauh nasi lu nama anggota DPR. Supaya mungkin ni pen, kan kalau mungkin le, banyak kan, enggak mungkin jarak. Wajib tanya dia anggap tengku nak sedekahnya bapak nak nikah lah. Angkanya tanya lepas pada hana pada upai kontinan pengen dekat. Jadi pengen dekat nampak itu Allahnya dekapen. Tengah kon lewantau yang dekapen nyo anak-anak buah lah anak-anak lun. Kalau dikapeng Abu Kamar Zaman, kalau dikapeng tak ada lenjak kena kayu tak peng ni mau juta pelajaran. Pak nak jauh. Anak bucok juga bu. Abi apa? Abi ni. Nya kaget tak muka abi. Kasih RP. Kaget. Anak buahnya mau dimuli je bu. Yang tu. Punya pegawai tanya dah minta untuk RP-nya situn kalau mau temen lah. Ayo ulun tiada kemepeng dari ini. Mungkin barangkali tanda kanya berterima kasih. Berterima kasih. Nya kono dia abunya upaya buat kreatif dia juga nya upaya tekal je lagi ya. Saya menanti abu-abu lain. Karena dia sudah merasakan Allah itu dekat. Jadi kalau belajar tauhid sufi, kau lagi dekat Allah. Kau lagi dekat Allah dengan makna bahwa Allah itu telah kayyumiyahnya hak pada diri Anda dan alam semesta. Kayyumiyah artinya telah hilang diri kita, hanya Allah yang menguasai. Allah yang menuntun. Para wali-wali Allah sama seperti seorang anak, di mana dipelihara oleh ibunya. Pada waktu dia kecil, ada anaknya apa yang dia ingat, Pak momom ji, pakai banjamok, hana dia ingatnya, pakai pempel, yang jika dipersiap oleh ibu, kada dipersiap oleh ibu. Tiga lam gerah kanai, tiga lam gerah anaknya kanai, tiga lam pamai tu ya kana pempel kai lemah. Begitulah para ahli sufi, orang yang memang benar dalam artinya mengamalkan ajaran yang sufian itu. Jadi sama dengan lagi. Pakko abu pugo tanya, abu tayang abu kalau tungku-tungkunya tayang. Tidak pun tim tu tanya sekali ram tu memoto, tu pulanya apa ya? Tim tu Allah mendah. Tim tu jumpa ni, jumpa. Ayolah kalau cuba, perempuan dalam ngaji, nojo bacu, jik petisan Allah kan. Menyelunjak Malaysia, nyakambing. Tengganu ja, awak Kelantan ja, Bandung sekedar ngumpul. Banyak mengaji. Jadi dia solusi mengaji. Putu yang mulia Abu Jak Pamai Abu menajak solusi Aceh, niktat kemuliaan diberi oleh orang Aceh. Orang Malaysia menjadi solusi. Begitu truknya putih pun ya preh. Jadi lebih preh begitu. Itu sama sekali karena apa? Karena saya ini
cahaya kepatuhan, cahaya Allah, cahaya Nabi. Kadang-kadang mumpuk di Malaysia, makan aja, naik pesawat nyawa. Saya melihat cahaya Allah, cahaya Nabi ada pada Abu. Yang pengakuan awaknya pada pengakuan Abu Hana yang saya mentowo kan. Lain wajah saya Panyol. Begitu mereka. Jadi oleh karena itu, maka tauhid sufi ini tauhid raw, atau dikatakan tauhid syir. Tauhid tasawuf itu sama dengan tauhid hati, tauhid kemauan. Tauhid yang dimaksud tauhid hati, tauhid kemauan. Umpama tauhid kalam itu tauhid ilmu. Artinya tauhid ilmu sekedar dia tahu, berkemauan tidak ada. Lentuku Allah, berkemauan untuk Allah hana. Lentuku Allah, tapi kemauan Allah hana aja Allah. Oh si uja. Ya, udah. Oh, ya. Kemana saya tadi berarti bukan. Jadi oleh karena itu perlu diajarkan, beritahu. Jadi bagi mereka tidak tahu paham kesufian, tu'iro atau tuhisirnya dengan makna artinya itu adalah zendek, itu adalah zendek. Memang zendek sama dengan zendek, tetapi kalau dia tidak tahu bermula tauhid kalam, kalau dia tidak mengamalkan tauhid kalam, kalau dia tidak mengamalkan tauhid tasawuf, tauhid jihman yang mengamalkan nyanden, tetapi dia tahu dan mengamalkan tauhid kalam, tauhid akidah. Ini dilakukan untuk mensahkan ibadah. Dia beribadat kepada Allah, dia sembahyang, dia berzikir, dia gaul dengan baik, itu dengan tauhid akidah. Kalau dengan tauhid tasawuf bagaimana? Artinya tersangkut kepada Allah, untuk mencintai Allah. Yang dilakukannya semua baik ibadatnya karena Allah. Kalau dia salat, jujur hatinya kepada Allah, khusyuk, artinya selalu berhubungan dengan Allah. Nah, ini adalah tauhid apa namanya? Tauhid tasawuf. Jadi tauhid kalam untuk kita cara beribadah. Tauhid tasawuf untuk tersangkut hati kepada Allah, untuk dapat mencintai Allah, untuk hadir Allah di dalam hati kita, supaya sembahyang kita khusyuk, hudud kepada Allah. Jangan sekadar sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping hati kita menyangkut ke hati untuk dapat mencintai Allah, supaya jangan terlihat wujud diri kita, itu semua dari Allah. Umpamanya gerak diam kita sembahyang ini itu dari Allah, karena kita la haula wala quwata illa billah. Bergerak duduk kita ini dengan daya upaya Allah. Jangan kita yaktikkan dengan daya upaya kita, itu sudah salah dengan daya upaya Allah. Jadi jangan kita sandarkan perbuatan kita ini kepada kita, kemauan kita ini kepada kita, hidup kita ini kepada kita. Kita sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hilang wujud diri dan anania. Jadi untuk hilang wujud diri dan anania, kita tidak apa-apanya. Maka kita belajar tauhid sufi, supaya kita tahu kita tidak ada apa-apanya. Yang ada adalah Allah yang menggerakkan semua dari untuk mendapatkan nanti kita menjadi apa cita-cita kita, apa sebagai anggota DPR atau DPR pusat, itu siapa yang berikan itu? Allah. Ini. Jadi ini saya mengharapkan seperti itu. Jadi supaya kita ya di dalam segala apa urusan kita ada istilahnya tafwid. Apa namanya? Tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Ufawidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Allah itu sangat melihat kepada hambanya.
Apa urusan? Baik urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, apa urusan dunia? Urusan dunia banyak macam, duit, pangkat, kedudukannya. Urusan siapa? Kemana kita akan serahkan dulu? Kepada kita harus tafwid. Di dalam tasawuf, tafwid itu kita harus melihat bahwa kita tidak ada daya upaya. Nyo tibul tigolam nyo tanyo penonton lagi kunong joblos kunang jo belum tanya kunong joblos. Makanya tanya melihat urian jeblotnya hanya daya upaya. Urian jeblot dan tanya hanya daya upaya. Berarti sebelum berbuat kita melihat kita tidak ada daya upaya. Di waktu berbuat kita tidak ada daya upaya. Setelah kita berbuat kita tidak ada daya upaya. Itu dikatakan tafwid. Tafwid ini beda dengan tawakal. Tawakal itu waktu kita akan berbuat baru kita melihat kita tidak ada daya upaya. Jadi kalau tafwid sebelum kita berbuat kita melihat kita tidak ada daya upaya. Jadi lebih tinggi makamnya tafwid daripada tawakal. Maka dari itu kita ini tidak boleh merasa aman dari tipuan Allah. Dari tipuan nyongongon lon tingo aikal bunga na ente lon ditok anak lain ente lon dijeblos nangangol lon tokenya Pak Hari Fadilah ente lon ditok tengah juga orang tadi DPR kawak lain kawak lah. Jadi kita tidak boleh merasa aman dari tipuan Allah. Ini mungkin barangkali berbalik-balik hati berbalik-balik ya Allah berbalik hati bak tayang kulun ya kemudian ya tak anggap banyak non satu waktu ya itu musuh, satu waktu kita itu dia mau kenal musuh. Itu sering seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kita tidak boleh aman dari tipuan Allah. Jadi kita merhati-hati punya merhati ya. Kalau pemilunya tanya mah pamato yang pilih le Jokowi yang pilihnya tuan lagi Prabowo merhati-hati je boleh kau mau tahu hanya tahu harus tahu tanda cinta kepada tanah air. Kita harus memilih pemimpin kita. Yang memilih berarti tanah cinta hanya buat tanah air. Tanah airnya kan ibarat kendaraan motor, mesti supir, supir. Tanya harus guna supirnya. Mata supirnya hanya wallahu alam. Wallahu Allah yang tepat. Mampu cip la ilaha illallah la ilaha. Padung kau dakunnya. Lego boleh turun. Ada yang menanci anggota-anggota legislatifnya muati la ilaha illallah budoknya supaya katanya merasa tanya tidak boleh aman dari tipuan Allah dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Putus asa rahmat Allah anjir. Nyo tanya artinya aku yang dapat bukunya buku tayang ya Allah, buku tayang buku tayang ya Allah. Yang datuk kan batok supaya tanya baca ke ibadah buku tayang oleh Allah mati benar. Dan tidak boleh kita berpegang pada niat kalau kita tafwid. Allah ni lengge tidak boleh kita berpegang pada niat. Kita berpegang kepada Allah. Pamannya lunyo supaya maju agama. Putu tujuan dia. Makanya ni
Niat itu syariat namanya. Yang langkah pertama je. Tetapi tidak boleh pegang pada niat. Karena niat itu pada hati. Hati itu bisa berubah-ubah. Jadi oleh karena itu kita berniat. Tidak boleh berpegang kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Kamu lebih. Mata kunci abunya ada nak tutup kan? Yang gaji ke nah. Lekun la ilaha illallah, legalnya baru ilahi anta maksudi. Itu tafwid namanya. Dan kemudian bahwa orang tafwid dia tidak melihat kepada sebab yang melepaskan dia daripada kebinasaan, atau asbab itu yang mendapatkan dia untuk mendapat kemenangan. Dia tidak melihat. Yang tadi tak habis pen dalam hutan. Dia pilihnya menjadi PRI-nya lepeng dia. Makanya ratusan juta menjadi PRA tak boleh, tapi habis je. Allah. Jokowi pada habis film. Prabowo nyampi konyet habis. Jadi kita tidak boleh berpegang pada asbab. Itu asbab, asbab, gaul, asbab, yaitu lebih-lebih asbab. Tapi guna aja asbabnya, tapi berpegang kepada asbab. Kita berpegang kepada Allah untuk mencapai tujuan kita. Allah yang memberikan, menyampaikan tujuan untuk menyelamatkan kita, untuk tidak kita jatuh di dalam kerugian. Itu juga Allah yang memelihara kita. Tidak. Nya di dalam batinnya mak balua mana saya nyantok lalu lentuk kena nya babah dia kan, tapi lah mati ada Allah. Kita berpegang pada Allah. Mengapa? Karena Allah itu sendirinya untuk menggerakkan kita dan mendiamkan kita. Tidak berteman Allah dengan kita untuk menggerakkan kita. Namun Allah untuk tanya bergerak. Ailan pemiti bakah lemput gerak jawabkah le atau gakikah untuk melangkah nalnya. Mana berarti Allah sendiri itu. Maka tadi kendala Al-Quran idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Jika mendaki oleh Allah mengatakanlah ada langkah maka ada. Jadi bergerak kita ini itu iradah Allah. Itu iradah Allah untuk menggerakkan kita. Tidak berteman dengan kita. Gerak dan diam kita itu Allah sendirinya yang mengadakan. Senang dan susah Allah sendiri yang melakukan. Dan begitu juga berkumpul dan berpisah itu saja yang melakukan. Tidak lainnya. Maka untuk mendapatkan tauhid ini hanya Allah, tidak lainnya yang perlu digunakan ratib terlebih. Karena ratib terlebihnya pertama yaitu waktu dan ratib tanya ingat Allah. Yang pertama Allah Tuhan tanya. Yang kedua tanya buat ingat bahwa tanya sangat berhajat kepada Tuhan. Mana hajat lain yang dapat melepaskan hajat hanya Tuhan. Tanya pakai benar terhajat. Yang ketiga bahwa yang ada perbuatan dan sifat dan wujud sehingga terjadi alamnya adalah dari Allah. Karena alam semestanya bekas perbuatan Allah. Bentuk rupa alam adalah cahaya daripada sifat Allah. Maka alam ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik diri kita, sifat diri, semuanya dari Allah. Maka oleh karena itu kita harus tidak terlihat lagi pada tanya muatib.
Ana lemah li langit, ana lemah lebu. Ana lemah langit, ana umur tanya-tanya gaduh. Oh gaduh di dalam kun hizat Allah. Dekin ya umur jamun pekeun hancur langit, hancur umur. Maknanya tidak teringat lagi Allah. Jadi itu zikir ma'al-ibah. Zikir sufi dia tidak teringat di dalam dia berzikir selain Allah. Zikir tasawuf dia hanya mengingat Allah. Berarti mentang ji tasawuf dorji mentang, kalau sufi dorji nali hanya beda. Mamanya zikir umpamanya syariat, akidahnya tiga go ingat Allah, tiga go hana, tiga go ha. Itu mungkin la ilaha illallah. Tiga go ingat inam ji, ingat Allah, ingat lakau je ingat Allah. Nyan dikir pun aja, dikir akidah, dikir akidah. Maknanya bunuh akidah sih, tapi akidahnya terletak pada nafsu amarah, terletak pada ilmu dan akal. Kalau tasawuf akidahnya terletak pada nafsu mutmainnah. Dia sudah dapat berakhlak yang baik karena Allah itu dekat dengannya, tidak ada waswas di dalam batinnya, mudah untuk melakukan taat karena akidahnya sudah terletak pada nafsu mutmainnahnya. Kau maksudnya tasawuf. Jadi kalau umpamanya sufi akidah sih pun akidah sunnah sih, tapi sudah terletak pada nafsu kamilah. Tidak ada terlihat wujud selain Allah, hilang semua karena akidahnya telah terletak pada nafsu kamilah. Jadi tujuan tasawufnya untuk memperbaiki nafsu supaya akidahnya bercahaya. Kalau umpamanya tanya nafsu amarah, walaupun tanya al-sunnah bantang galak dunia. Karena nafsu amarahnya dunia itu berbunga-bunga di dalam hatinya. Dunia itu sama seperti pengantin baru, ingin dia peluk. Bagi yang lepen, bagi yang lepekat, bagi yang gagah, bagi yang belum. Itu nafsu amarah. Walaupun dia itu berakidah, artinya dia tahu Allah yang menciptakan dia akan mati nanti, no? Tapi dunianya galak karena nafsu amarah. Jadi oleh karena itu tasawufnya untuk memperbaiki nafsu. Maknanya supaya dia dapat bernafsu mutmainnah. Yang penting bagi akhlak yang bagus. Akhlak itu lebih bagus daripada peng. Akhlak yang mulia itu lebih bagus daripada pangkat. Dan kemudian mudah untuk melakukan taat ibadah. 2 rakaat sembahyang lebih baik daripada dunia dengan atau donyanya orang yang bernafsu mutmainnah lebih galak di ibadah sembahyang daripada apa lain. Karena Nabi 2 rakaat sembahyang lebih baik daripada dunia atau dunia. Walaupun diminta peng, dia minta peng, minta pangkat, tapi ibadat betul, betul. Nya kepada kepada calon-calon, lah balik betul DPR yakin sembahyang sunatnya, yakin sunat hajat pernah ni. Sunat hajat. Jadi baca Allah sembahyang duha, ini sunat hajat. Kena ju sunat hajat dah. Dan saja dan sembahyang sunat hajat banyak menjadi mendapat anggota DPR pusat. Allahu Akbar. Dan sembahyang hajat menjadi anggota DPR. Allahu Akbar. Allah. Jadinya ni tanya, yang payah tanya untuk abun tu ada sendiri sih kan? Tanya mbak abu kebaru tu jiat lagi ni pun. Bagaimana beli? Jiat lah. Kalau tanya, kalau beli jiat ni. Kalau apa? Kalau dia tu dia beli. Jiat. Jadi guna mengajar 2 rakaat. Menyanawa malam. Jadi karena mengapa? Karena Daniel adalah fakir, sangat berhajat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kamu itu sangat berhajat, fakir kepada Allah. Ini mana ya? Para hadirin hadirat sekalian, jadi bukanlah bahwa dari tasawuf atau ajaran tasawufnya untuk perlu akidah lagi didakwah-dakwakan oleh sebagian ulama dunia, bahwa tasawufnya supaya akidah tidak terletak pada kepala, pada nafsu amarah, terletak pada hati, pada nafsu mutmainnah, supaya akidah itu percaya. Akidahnya iman maksudnya, supaya percaya iman itu pada hati kita. Jadi kita belajar tentang sufi supaya akidah cahaya iman itu tak bercahaya pada nafsu. Sehingga kita ini Allah di luar, Allah di dalam. Menyuka Allah di luar, Allah di dalam, maka yang hadang dia, tu yang lawan dia, hana lawan, hana lah. Allah di luar makna saya makrifatnya di luar. Allah di luar, makrifatnya itu nah. Daya tanya makrifatnya nah dalam batin. Tanya hawa nafsu gaduh, syaitan buklu, makhluk lain, anak berani sembarangan. Bandingkan saya makhluk atau hormat. Jadi supaya ada kiban leh pun ragu-ragu orang tu sama tu sepinya. Nah, menyona ke pepek-pepek pergi leh. Lawan lah. Lawan yang ketiap. Lawan yang ketiap. Demikianlah, mudah-mudahan sampaikanlah hajatnya, perbaiki tujuan maksudnya. Jadi kitanya sebagai hamba Allah yang baik dan umat Muhammad yang dapat senantiasa syafaat.